Hai, assalamualaikum guys. Nih, ada dua seniman nih. Setelah sukses bikin area biliar makin hidup, nih gue tantang mereka nih seperti sebelumnya gue janjiin juga, gue tantang mereka. Nih gerbang ini gue minta. Jadi pernah pas lagi survei juga kan udah dibahas juga ini ya. Kenapa tiba-tiba stres muka lu, Richard? Stres ya? Beda ya? Pas waktu kita survei pertama tuh kayak ini kayaknya butuh tangga jauh deh gitu loh. Pas tadi dilihat lagi, enggak dong Ternyata nggak seluas yang awal lihat Ya, gitu. lengkungannya yang beda ya. Nah, ini konsep awal tadinya kalian tuh mau bikinnya tuh emang hati-hati nak, udah deh. Tropikal gitu. Iya, tropikal. Jadi dibikin awalnya tuh bikin gini gitu. Gini nih, ini yang ini nih. Pohon-pohon gini gitu. Dan udah desainnya juga ada ya. Mana sebelumnya bisa simpen nggak? Gimana pas udah tayang kemarin? Udah tayang ya? Udah. Udah. Udah tayang ya? Responnya gimana orang-orang? Gak lihat responnya. Ya, Maksudnya komentar apa gimana kan? Iya, orang-orang. Kalau temen-temen sih ya terdekat banyak yang notice juga, nggak tahu. Richard tuh di Irfan Hakim ngapain, murah gitu. Keren lu kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan udah mural itu juga sekali lagi grafiti sama mural itu beda ya. Kalau mural tuh mirip, Iya. tapi kalau beda medianya. Bener gak sih, Medianya takut bisa gue salah? sama. Media itu kan bisa di dinding kayak gitu. Tapi caranya, tools yang digunakan. terusnya. Nah, kalau mural tuh lebih ke koas biasanya. kalau grafiti lebih ke semprotan. Biasanya Bisa pilok, bisa pakai. ya sama identik itu dia tuh biasanya bikin lettering, Oke. font kayak gitu. Ini nih. Ini awalnya ini nih. Rencananya tuh gini. Awalnya gue udah suka. Suka nih bagus. Jadi nyatu banget sama alam ini kan. Suatu pagi gue bareng Jalu ya. Sama Jalu sini Jalu. Duduk di situ, inget gak? Duduk di situ terus aku lihat dari sana sini terus aku gini. Wah, ini nih mendingan jadi perahu Nabi Nuh. Akhirnya gue minta ke mereka jadi perahu Nabi Nuh, muncullah desain ini. Kurang Perahu lebih Nabi gitu Nuh. ya, Jadi mock-up-nya. ini kalau perahu Nabi Nuh mah kan cuma satu ya. Ini dibikin kiri kanan. Jadi akan ada perahu kapal besar dengan ombak di bawahnya, dengan si perahunya itu ada jendela-jendela gitu. Kelihatan ada. Ayo, udah rusak dah. Udah. Desain ulang lagi deh. Tapi ini masih kemarin tak cip ya si Iya. binatangnya. Nah, Coba gambaran aja. terus binatang. Terus kan kita diskusi ya. Iya. Mau apa? Yaudah secara desain oke, gue udah suka. Terus akhirnya ditanya sama dia, binatangnya mau di apa aja? Terus gue bilang bisa apa aja sih, tapi kalau binatang yang ada di The Hakim bagus juga sih. Hanya itu apa aja, terus gue tulis ya. Burung unta, domba, sapi, burung paruh bengkok, burung hantu, kuda, kucing, binturong, ular, burung kicau, ayam, bebek, unta, merak, kerbau, ikan hiu, tikus, alpaka, kambing, kura-kura, iguana, kapibara. Bentar, yang kotaknya lagi requestnya yang paling bawah tuh di ombak-ombaknya kasih ikan hiu. Ya gue bilang, ya ada ikan hiunya, gue bilang gitu. Ya itu siripnya doang keluar. Sirip doang gitu. Ya, udah. Sirip doang. Berarti Atau kan, wah, ya. udah gitu bisa. Pikiran gua bener kan? Kalau biasanya debatnya sama dia sampai bawa kitab. Ini di kitabnya nggak ada. Ya nggak mesti ke sana sih maksudnya. Iya, itu emang nggak masuk perahu si ikan-ikanan. Tapi kan ini mengarungi samudra. Muncullah ikan hiu dari situ, siripnya doang. Atau ada begitu tuh bisa. lumba-lumba kali ya kalau yang loncat mah. Hah? Yang Itu lumba-lumba. Dan kodok juga lompat. Oh, iya. Lumba juga iya. Nah, akhirnya gue kasih list binatang, terus jawabannya apa? Karena iya. Kata dia, jangan kebanyakan binatangnya Kang, kok kebanyakan ntar kapalnya tenggelam, kata dia gitu. Terus jangan dihujat ya, Udah. gua cuma bercanda nih. Iya. Ya kalau kapal Nabi mah ini, Orang maksudnya pada di sini. iya. Nah ini ntar ombak di sini itu ya. Ini juga jadi dimanfaatin kan? Si bentuk ini juga jadi pinggiran itu. Boleh nggak gue minta di sini ada itu kayak Titanic ada yang gini gitu. Oh, Jack sama ini, Jangan Rose. gitu. Pokoknya enggak gue bercanda. Pokoknya ini bikin kayak ada 2 kapal lagi berlayar membawa beberapa binatang, oke? Terus ini juga bolongnya udah gue tutup.
udah Nggak ini. ada ngaruh ya Kang ya? Nggak ada pengaruhnya kan, yang kemarin nggak ada fungsi ya? Ya betul, ternyata kemarin bolong juga nggak ada fungsi Buat juga. drainase gitu nggak ya? Gitu, nggak ada. Oke, ya udah jangan banyak diskusi, yang gini mah langsung aja kerjakan. Ntar juga ada revisi ya. Iya, ya revisi itu juga revisi. Oke, berarti langkah pertama adalah diputihin dulu. Kita dasarin dulu di amplas dulu biar halus, baru didasarin Oke. biar masuk warnanya. Soalnya kan ini warna gelap nih, takutnya nggak masuk kan. Lu ngerjain enaknya mah sore ke malam ya, enaknya? Takutnya Bebas. Hujan sih. Oh iya benar, oh iya. Paling harus. Nah kalau lagi ngerjain hujan gimana? Makanya itu kemarin tadi mau diomongin, nanti kalau bisa request ada terpal itu. Jadi kalau misalnya itu bisa ditarik gitu. Oh, Paling ditutupin nahan dulu doang. ya. Terpal sedikit aja kan, sorry ke sini nih. Misalnya kan kalau lagi nggak hujan ada di sini nih, ntar tinggal kita tarik. Segini juga cukup kok. Oh, oke. Lu bisa ngerjain di bagian situ ya. Oke, kalau gitu, yuk lanjut. Reach tenda. Oke, yaudah oke. Yuk lakukan. Oke guys, balik lagi ke Dakims bersama Kenda nih yang sudah dengan muralnya yang di atas sana. Sekarang Apa kita akan berlanjut lagi ya. Sebelumnya waktu itu malam-malam bos dari sini ya udah tentuin lagi. untuk finalnya itu di mana, karena ada beberapa perubahan, ada beberapa revisi. Ada revisi. Tadinya kan bikin tropical ya, jungle gitu. Oke. Terus akhirnya si bos minta dirubah. Dia pengen ada ide lagi, katanya pengen dibikin kapal Nabi Nuh. Ya, kesulitannya deh. Waktu itu kan sempat ada revisi ya. Kita flashback dulu nih. Waktu itu kan kesulitannya di sini nih. Di Iya. sikunya di sini. Itu angle sih ya, Iya. lebih ke angle-nya di bang nih. Karena memang kalau misalnya dilihat dari dimensinya, ini masuk kalau buat jadi dinding Perahu. gitu, karena melengkung. Oh. Cuma kan di sini ada yang patah ini loh, gitu. Harusnya kalau bisa di sini patah, di sini jadi asnya itu apa ya dibilangnya ya? Tulangnya ujungnya Iya. di sini. Cuman ternyata masih ada lagi nih space sampai sini. Oke. Jadi mau nggak mau ini jadi tulang nanti. Oke. Cuma nanti coba di improve, dia dibikin agak melengkungnya di sini. Oke. Jadi ini di kamuflase jadi kayak deburan ombaknya gitu loh. Oke, jadi batas lautnya di sini lah ya. Batas air. Jadi nutupin itu. Terus ini ntar juga dibikin jadi pinggiran si kapalnya itu loh. Apa sih namanya ya? Gua lupa lagi namanya. Anjungan atau apa Anjungan, gitu lah ya, anjungan, gitu kali ya. Anjungan. Gitu. Jadi ada dua sisi ya. Di sini Ada dua sisi ya. sama di sini. Jadi nanti kita serahin aja sama ahlinya, dia mau menempatinya di mana. Ahlinya. Ya kan? Oke, iya. Oke. Kira-kira nih untuk pengerjaan nih, waktu di atas kan 3 hari ya. Satu 2 hari waktu itu. 2 hari lah ya. Cuman karena ada kendala, Ada revisi. ada revisi dikit, terus pergantian warna, ya 3 hari lah ya. Untuk materi yang kayak gini, kanvas yang kayak seperti ini, berapa hari? Paling lama sih harusnya 4 hari paling. 4 hari. Satu dinding ini 2 hari paling. 2 hari. Gitu. Oke guys, jadi ini sekarang tanggal 28 November, nanti kita lihat akan selesainya di hari apa nih. Sama nanti malam juga bos juga akan pulang. Iya, iya. Kita lihat progresnya seperti apa. Oke guys, gitu aja. Lanjut. Guys, assalamualaikum guys. Kabar. Wih. Udah jadi guys. Oke, bye. Assalamualaikum. Jadi sesuai dengan diskusi kemarin guys, ini Seru, Kang. bikin kapal.
kapal Nabi Nuh istilahnya. Tapi dua ya. Ini jadi ke situ ini bener ya? Iya. Itu jadi asnya nanti jadi apa? Ujungnya itu loh, Kang. Ya, tiang itunya. Iya. Tulangnya. Iya. Dia kan agak melengkung sini. Nah, tuh. Iya, benar. Jadi di sini tadi ditutup sama Ombak. air ombaknya. Jadi ombaknya dari ombaknya terjal nih sampai ke sini dia udah mulai tenang gitu. Karena kan Nembak kan. tabrak gitu ya. Oke kok. Dari jam berapa ini? Tadi jam 3 nyampe sini langsung gas. Untung bentuk temboknya juga melengkung ya. Iya. Tinggal bikin itunya. Oke. Jendelanya baru nanti. Iya. Biar Biar nggak belang, Kang. Tadinya mau dibikin langsung di sketch meja apa? jendela. Cuman takutnya nanti pas tarikan ngambil Ya. seratnya Ya. berhenti itu agak sulit, makan waktu, dan takutnya ada yang belang, nggak nge-feel gitu, nggak ngeblok semua. Udah lanjut deh. Bagus guys. Ini bagus. Kan sebelumnya ini si tembok hijau ini tuh kurang nyatu sama yang kiri kanan kan. Nih sekarang udah ada gitu udah oke. Siap. Warna udah nggak revisi ya, Kang, ya? Bagus. Gitu ya. Ngambilnya kayak setelah tone atau suasananya itu ambience-nya kayak abis beres ombak badai besar gitu. Setelahnya kan matahari udah mulai terbit tuh. Ya. Jadi warna coklatnya itu agak-agak ke violet ke merah-merah gitu. Ya. Setuju. Ya. Ini kayak kayu tua gitu kan. Kayu tua kena air gitu kan. Iya, terus sama kena Bagus. Jadi ini ngerjain ini dulu. Baru ini. Iya, mending gitu sih, Kang. Atau ini dulu diginiin, ini juga gimana? Lebih enak satu sih diberesin Satu. dulu, Kang, biar dapat feeling. Maksudnya takutnya coklatnya beda. Enggak, nanti kan pas lagi iya. ngaduk. Oke, lanjut guys. Flow IG-nya udah lihat kan karya dia yang di atas dekat biliar. Nah ini karya lainnya guys. Oke, Rich Tenda. Bener kan? Iya. Lanjut. Oke guys, balik lagi masih di project mural nih yang ada di Dakims. Di sini sekarang kita lagi bersama apa? Kalau mural tuh apa? Disebutnya tuh apa sih? Muralis. Muralis. Oke. Lu geser dulu nih, ada gambar gue ya. Guys, jadi kita masih sama Richard Tenda nih, muralis. Muralis. Lu kalau disebut itu muralis atau apa? Lebih identik tuh apa? Artis mural. Artis mural. Muralis, artis mural biasanya. Oke. Oke guys, jadi sekarang ini yang ada di sini adalah ini mulai terlihat nih ya. Dari sini ini ada jerapah.
ada burung unta, ada domba, nah ini ada sapi. Sapinya ini wariso banget nih. Di sampingnya udah ada sih burung merak. Kesulitannya apa sih kalau begini nih? Kan sebelumnya kan dengan objeknya tuh yang ada di atas tuh di mana ruang biliar Kantor ya? kantor. Itu dengan bola-bola biliar, meja biliar, terus itu di dalam ruangan yang memang sudah terkonsep. Nah sekarang nih di luar, di outdoor, ini temanya adalah Bahtera. Iya, Bahtera Nabi Nuh Nuh ya. ya. Sesuai request Bapak ya. Betul. Kesulitannya apa? Atau perbedaannya lah, perbedaannya dengan yang ada di sebelumnya tuh gimana sih? Kalau kesulitan ya pasti setiap project tuh ada aja kesulitannya, Bang Bet. Kalau di sini selama berjalan ini ya paling karena kendala hujan gitu, karena kan outdoor gitu. Terus Gambar. Oh, kalau di gambar mungkin detail ya, detail. Karena kan memang kalau gue pribadi ngejarnya realis, karena memang pasti ujung-ujungnya realis. Kadang kan orang ada yang ngegambarnya tuh apa ya dibilangnya ya, stylenya itu vektor kayak begitu. Nah ini jadi realis guys, yang gue tahu ya. Jadi menyerupai bentuk aslinya ya. Iya. Kalau vektor kan sesuatu yang diubah bentuknya, Iya. jadi kayak ada kartunnya, ada apa segala macamnya gitu. Nah ini benar-benar realistis, realis. Terus tadi kan gue lihat kan lu kan berapa kali itu gambar freehand, bener gak sih? Freehand tuh. Freehand. Freehand itu apa? Lebih mengidentikan diri lu sebagai apa? Jadi Maksudnya definisi freehand menurut gua apa gimana nih? iya, jadi kan gini. Kita kan ngegambar kan kalau gua sih ya secara pribadi ada terkadang kita ngeliat ada dimensinya dan lain-lain. Sedangkan lu tuh pertama kali udah buat dari satu apa bahasanya? Oh iya, step-stepnya itu. Nah, dari step-stepnya lu udah tahu tuh. Iya. Karena kan gini Bang Bet, gua kan nggak akademis ya kalau ngegambar gitu. Jadi gue nggak tahu namanya apa. Yang gue tahu aja ya, ini definisi dari gue. Kalau gue ngegambar itu nggak, biasanya orang tuh pertama ada yang bikin sketsnya dulu, pola dulu awal. Atau kalau emang dia pengen bener-bener presisi dengan apa referensi dia di tracing gitu. Oke, Ya, tracing. bahasa ininya jiplak deh gitu. Jiplak, ya. Nggak salah, semua nggak ada yang bilang salah kayak gitu. Terus kadang tracing aja beda-beda, orang ada yang pakai vektor, pakai proyektor, atau dia main skala kayak gitu, pakai grid kayak gitu, macam-macam deh banyak. Kalau gue pribadi, gue lebih seneng langsung aja, jadi skalanya itu dari apa yang penglihatan gue, angle gue gitu. Misalnya, misalnya liatnya referensinya dari handphone nih dengan ukuran yang berapa mili, nggak nyampe sentian hitungannya karena kan kecil ya. Kesini kita naikin skalanya nih, berarti tinggal kita lihat aja dari jarak pandang, perspektifnya seperti apa, skalanya itu udah nanti tinggal dituanginnya langsung gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak akan bener-bener bisa akurat gitu, tapi seenggaknya jangan sampai, kalau gue pribadi jangan sampai ini ukurannya keluar dari benang merahnya jauh banget itu. Misalnya kayak bentuk paruh, nggak mungkin dong bisa lebih besar dari badannya gitu. Kalau gue triknya gitu aja sih. Nanti gue lihat dulu misalnya, misalnya si leher ini nih yang gue lihat, anggaplah 1 jengkal tangan gue, gitu ya. Nah si paruhnya ukurannya berapa pendek dari si jengkal, ukuran jengkalnya. Karena kalau gue lihat, misalnya gue tarik ini segini di gambar tadi, ini kalau gue lihat panjangnya nih cuman setengahnya dari jengkal. Nah, berarti ukurannya jangan jauh-jauh dari jengkal gitu. Ukuran lebarnya juga, misalnya ini ukurannya 1/4 jengkal gua, berarti ini 2 kalinya. Begitu. Kurang lebih begitulah. Terus untuk selanjutnya kayak misalnya mulai proses pewarnaan, biasanya orang ada yang di layer gitu. Satu-satu. Ya kan? Terus dia buat ngambil gelap terangnya. Gue lebih nyaman langsung aja. Biasa begitu. Jadi langsung di blendnya tuh langsung sekali jalan gitu. Jadi nggak pakai step-step pewarna pertama apa, kedua apa, lebih ke apa mix langsung aja. Mix color langsung ya. Iya. Kayak tadi kan ini karena yang penting lihat dulu nih base-nya itu apa atau basicnya ini, dasarnya ini warna apa dia yang lebih dominan. Iya, dominan. Kelihatan lebih terang-terangnya itu. Berarti kita hajar yang terang dulu, jangan gelap, jangan langsung gelap gitu. Nanti kalau buat ngedetail, buat ngambil dimensi baru kita ambil gelap. Tapi dengan sekali jalan, karena kalau misalnya nunggu kelamaan kering, akhirnya kayak begini nih. Kecuali memang mau sengaja ngambil serat-serat buat bulunya. Kalau buat gradasinya kayak begini, itu harus sekali jalan. Gitu. Kalau untuk detailing prosesnya beda lagi tuh ya. Nah ini untuk si colornya aja ya. Untuk colornya juga harus bermain cepet karena takut di udara, kena udara. Kalau gue gitu,
berdasarkan pengalaman. Ini juga sambil edukasi juga buat teman-teman yang baru pengen belajar ya, bukan untuk yang udah pada Pro. expert ya gitu. Maksudnya kalau emang kalian lebih nyaman kayak gitu silahkan ikutin gitu. Oke guys, jadi ini perkembangannya di hari kedua. Tembok pertama udah jadi, tembok kedua tuh tadi udah mulai diarsir juga, warna dasar dan lain-lainnya. Ini kurang lebih ada berapa hewan di sini, Cat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Masih ada 7 ya? 7, Tujuh. berarti 2 lagi. Dua lagi. Oke guys, kita tunggu abis si merak ini ada hewan apa lagi dan hewan apa lagi. Nah, gue mau tanya satu nih, mumpung kelihatan. Ini kan ada tiang listrik. Secara perspektif dia akan terganggu, iya gak sih? Kalau misalnya kita dari Kalau sana. angle-nya iya, kalau dari angle-nya dominan ke kanan. Oke. Tuh. Kira-kira ini akan tetap dibiarin aja atau gimana? Tiangnya. Bukan. Maksud gue akan lu warnain kah? Untuk menyamarkan. Untuk kamuflase kayak gitu. Untuk kamuflase kali. Hampir aja. Nah. Kau udah jatuh punya gua satu waktu itu masalahnya. Ini kan nggak mungkin terus diangkat. Aduh kaget juga gua. Senjata gua ini. Oke. Enggak sih, nggak apa-apa sih kayaknya. Apa ya? Itu udah gua pikirin dari awal, makanya ini sebetulnya yang agak-agak sedikit mengganggu sih. Awalnya juga kan selain ini juga di sini ada itu kan. Ada kandang. kandang. Tapi kan udah diselesaikan dengan baik oleh tim yang baik hati nih. Iya. Jadi udah nggak apa-apa tiang ini mah. Oke guys, jadi FYI aja tadi sebelumnya kan di hari sebelumnya lo udah gambar ombak di sini ya. Udah gambar ombak ternyata ditiban. Oh enggak. Nggak jadi ya? Maksudnya gambar Ini ombak. Sketsa ombaknya. Oh cuma buat ini aja sih sebenarnya, iseng aja sih. Iseng aja. Nggak maksudnya gini loh. Ya guys, jadi ini udah semakin malam nih, kurang lebih udah jam 11 malam nih. Nanti kita lihat aja kelanjutannya gimana ya. Iya. Bersama Richard Tenda. Kalau belum follow lagi. Instagramnya apa, Cat? Rich Tenda. Rich Tenda. RICHTE, mana kameranya gue lihat yang mana nih? Yang mana aja? RICHTENDAA, double A belakangnya. Oke, jadi kalau mau kepoin guys, langsung aja ke Instagramnya Richard. Kalau mau tanya apa juga langsung aja. Oke, Cat, gas again. Oke, thank you Bang Ben. Yo.
Oke guys, sekarang nih udah jam 11 malam guys. Jadi seperti biasa sampai larut malam karena kondisinya cuacanya lagi hujan terus di sini dari pagi, terus kering, panas. Habis itu dari siang lagi sampai sore lagi hujan. Akhirnya tadi baru dimulai jam 5:30. Dilanjut ke tembok yang kedua guys. Si Bahtranu ini yang di sampingnya. Nah, kita sekarang lagi sama Richard Tenda. Belum pernah kata Bro. nih. Oke, gimana bro? Ini kan udah kedua nih ya. Jadi ini udah kedua. Ini sudah tinggal masukin hewan deh. Iya. Masukin hewannya. Nah, cuman ada perbedaan guys di sini. Di situ window-nya ada 4, di sini window-nya 3. Kenapa, Cat? Satu ya, Nah, karena dimensinya berbeda. Ini lebih besar udah pasti. oke. Dia lebih panjang nih, Bang Bet. Oke. Dari ujung tuh. Ya. Kalau ini dia udah cuma spesinya aja gitu. Oke. Gitu. Sedangkan kan si apa namanya ukuran jendelanya itu harus sama kurang Sama, lebih harus ya? sama kayak gini gitu. Jadi dapatnya cuma segini gitu. Oke. Iya Tapi benar kalau ya. iya, kalau maksudnya nanti jumlahnya disamain, otomatis ukurannya akan dirubah, mengecil Oke. gitu. Jadi mau nggak mau segini aja, yang penting ukurannya sama. Jadi presisi gitu kalau misalnya lihat dari center gitu. Benar. Oke guys, jadi memang komposisinya kalau lihat dari tengah itu window-nya tuh sama di kiri sama di kanan. Cuman memang bedanya di sana ada cekungan, ada lahan lebih. Iya. Jadi dia lebih banyak dapat Betul, satu window lagi di situ. Space-nya lebih panjang. Betul. Kira-kira nih Cat, hewan apa lagi yang bakal nempel di sini? Kalau sesuai request Bapak kan totalnya ada 22 tuh, Bang Bet. eh. Di sini udah masuk 8 ya. 8. 2, 4, 6, 7, 8. 8. Berarti sisanya sekitar 14-an lagi. 14 lah. 14-an lagi. Ya. Cuma emang kecil sih ukurannya sih. Iya. Paling yang besarnya itu sisanya tinggal apa namanya? Kerbau. Kerbau. Kerbau Sama albino. satu lagi alpaka. Alpaka lumayan juga ya. Kecil-kecil amat. Nah, sisanya kayak reptil gitu atau burung juga. Ya itu bisa lah masuk semua. Tapi kalau misalnya di sini nanti kepenuhan, makanya nggak langsung di finishing nih, Iya. di coating. Langsung Pokoknya di nanti coating. Ada penambahan iya, lagi. penambahan untuk menyesuaikan aja biar imbang gitu, nggak terlalu penuh di sini gitu. Oke guys, sekarang udah malam banget, udah jam 11 malam nih. Nanti kita lihat aja besok bagaimana. Apakah Richard akan datang melanjutkan dengan faktor cuaca yang menjadi bukan kendala sih ya, memang udah bulannya. Iya, udah bulannya. Thank you, Cat. Project mural kapal Nabi Nuh bersama Richard Tenda A. Oke lah. Lebih ini mirip banget sumpah ininya. Binturongnya mirip banget. Moodnya lagi bagus kan? Karena hujan, shadow ya. Ini juga sini juga mirip banget tuh. Mirip banget sih si Berry. Ini ular juga. Oke, lebih apa namanya kids friendly ya kan daripada polos hijau doang, daripada daun-daun ini oke lah. Ya kalau bosen kan tinggal hubungin lu lagi ganti. Belum juga jadi, udah bosen aja. Sabar. Bagus tapi ini bagus. Kesulitannya ini Pak cuaca doang ya. Jadi lu tinggal gini doang ya ngeliatin Ular ya, cuman lihat oh kayak gini deh bentuknya gimana, tinggal di crop aja. Gue suka ombaknya natural. Maksudnya sebelumnya kan kayak ombak-ombak kayak Mega Mendung. Ini kan awalnya. Ini ombaknya gimana kan? Ini bagus. Ini bagus banget ini. Ini apa ntar di sini? Yang agak gede berarti tinggal kapibara. Yang ada di list tinggal kapibara. Oh, kapibara ya. Kapibara, ntar dia masukin sisanya yang kecil. Amin, keren, bagus. Ombaknya
Bagus, gue suka banget. Hiunya jadi Pak Iba. Ombak di laut pasangan. Hiu jadi Pak. Nggak jadi. Nggak jadi nggak usah. Burung ini juga agak kekecilan guys. Nggak ada yang pas. Nggak usah. Kan dia kebo kan dia. Aku mau ngomong, ya di sini harus ada jalak kebo nih. Tapi hitam ya jalak kebo. Kebo albino. Iya, jalak kebo albino paling. Jalak Bali kan nggak di kebo, di Bali. Burung terbang ada yang perlu ditambahin nggak, Kak? Nggak, jangan. Itu aja udah satu cukup. Si Libra. Ini jadi emang di sini harus ada ceritanya guys. Kayak misal ini si Berry, itu si alpaka tuh Poka, kemudian itu si siapa ya? Ya pokoknya ini ada nama-nama dan beneran real ada gitu guys. Ini yang belum ada nih, ya. Sun. Ini si Selamat. Minggu depan ada jerapah guys. Kumbang. Nih, iya kumbang. Itu kumbang ya? Oh iya bener. Iya gitu. Bagus. Oke guys, lanjut ya Richard ya. Rich Tenda AAA. Oke guys, balik lagi ke project mural Wariso. Ini Wariso. Terus udah ada beberapa hewan lainnya. Nah di sini nih sekarang lagi finishing bersama Richard. Panas ya hari ini ya? Enggak, adem. Hati yang panas. Aja. Oke guys. Jadi setelah beberapa hari kemarin diguyur badai hujan dan lain-lain, akhirnya hari ini kita bisa finishing ya, Cat. Finishing ya. Finishing. Kemarin itu terakhir udah ada ular, alpaka, binturong, kebo, si kapibara, sama si Domba Garut. Siapa nggak tahu di sini namanya. Kasep. Ada juga si Burhan. Ini gua nggak tahu nih. Ini Dobi atau apa? Lu tahu gak jenisnya apa nih, Cat? Gua taunya dari referensi aja Bang, lihat foto ini cuma nggak tahu. Iya benar-benar. Oke guys, jadi ini adalah satu dari sekian yang kita punya, si Burhan, burung hantunya. Terus sekarang ditambahin si domba Garut. Gimana Cat? Menurut lu sendiri puas gak lu? Kalau dibilang puas atau enggak, pasti kalau gue sebagai pelakunya ya, pelaku muralisnya, ada aja sih karena sambil belajar kan, tetap belajar. Kalau namanya belajar kan ada aja rasa kekurangan kayak gimana gitu. Rasa pengen lebih terus ya? Benar. Kata Bapak tuh, ini di list nih ada totalnya 22, tapi nggak semua katanya. Silakan pilih aja maksudnya. Cuman ya kalau bisa masuk semua ya semua. Cuma kan ada apa spot yang secara logika nggak memungkinkan nih dia ada di posisi yang itu, kayak misalnya kan kura-kura nih, kita bingung nih di mana gitu. Mau dibikin nongol juga aneh jadinya. sulit, dia biasa di bawah kan ya. Bener nggak sih? Ya. Terus kalau misalnya dibikin di air juga Dia bukan kura-kura laut. ya akhirnya kata Bapak kemarin ya nggak usah, kalau yang nggak bisa jangan dipaksain. Paling kecil-kecil kayak nanti tambahin lagi burung kali ya yang di atas kebo itu, jalak apa namanya, Jalak kebo. jalak kebo. Iya udah sih itu aja. Terus terakhir mungkin ada hiu lah yang di air gitu. Oke, hiu ya. Sirip hiu ya. Sirip hiu Sirip hiu. Jadi kurang lebih ada 18-an lah ya. 18-an. Oke guys, jadi nanti kita lihat ya penambahan hewan apa lagi yang ada di sini. Sama ini sini,
kayak misalnya begini habis hujan kan tampiasan, kalau nggak segera di coating sayang Iya ya. betul itu dia. Sayang catnya nanti dia sebenarnya bisa luntur gak sih nih cat kayak begini? Enggak, Kalau maksudnya kena gini loh cipratan? Kang. Bang Wet, kalau misalnya kotor-kotor kayak gini nih Nah, harus cepet-cepet dibersihin ya. Tapi kan kadang kan kita nggak tahu nih kalau misalnya nggak kepantau, dia takutnya mengeras gitu loh. benar. Nah, yang mengeras itu yang sulit buat dibersihin. Tapi kalau misalnya udah di coating, seenggaknya meminimalisir terlapis lah, jadi bisa dibersihin, diguyur pun. Waktu itu kan pernah ya mural, udah lama banget di outdoor juga di daerah Oiknauli, Medan tuh sama kayak gini. Apalagi sama ekstrim cuacanya bang. Dia dekat Danau Toba gitu. Hujan terus, kadang seharian tuh nggak berhenti hujannya kayak gitu. cuacanya nggak bisa diprediksi banget tuh ya. Terus sempat nanya juga sama staf di sana, komunikasi sama dia tuh kan berarti udah sekitar 5 tahun yang lalu ya. Gimana mural di sana? Aman, ternyata aman. Segitu padahal tipis di coating gitu. Oke. Dan ini juga yang dipakai catnya adalah cat anti air juga ya? Anti air gak sih ini cat temboknya? Waterproof gitu? Waterproof gitu? Enggak justru. Enggak. Tapi yang di Medan pun sama kayak begini, akrilik begini. Oke. Yang merek itulah pokoknya ya. Cuman alangkah baiknya langsung setelah beres nggak ada revisi lagi, Coating, kita lapis ya. Oke guys, jadi kita lihat nanti perkembangan selanjutnya dari Richard Tenda. Yang belum follow Instagramnya, kalian boleh lihat apa Cat? Instagram lo? Rich Tenda. Rich Tenda. Jadi kalian bisa langsung aja follow aja IG-nya. Mau nanya-nanya, mau gambar, langsung aja ke IG. Ya. Lanjut guys. Oke guys, alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya selesai juga mural gua. Ini hari keberapa ya? Pokoknya kalau untuk tembok yang ini hari ketiga kayaknya. Jadi totalnya 4 hari sampai 5 harian ini semuanya, karena emang kendala cuaca kan kemarin jadi sempat ketunda gitu. Harusnya mah sesuai ekspektasi gua tuh harusnya 4 hari udah beres gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting beres ya. Sedikit ini aja deh, kasih penjelasan nih. Rencana kan memang di sini mau ada penambahan hewan lagi, karena request dari bapak juga harusnya jumlah binatangnya itu ada sekitar 20 lebih lah ya. Cuman kayaknya nggak muat semua, dan juga kalau menurut gua angle-nya jadi kurang estetik aja gitu. Apalagi kan posisi temboknya juga counternya kayak gini gitu. Ya jadi ginilah bikinnya yang sesuai gua jelasin kemarin. Di sini cuman bisa masuk jendela 3. Nggak kayak di situ kan ada 4 ya. Yaudah, yang penting udah selesai. Mudah-mudahan juga bapak senang sama hasilnya puas. Oh iya, ini udah sekalian di clear, di finishing, gua coating yang agak glossy karena memang gua mainnya tipis gitu, nggak terlalu solid, tebel karena ngejar realisnya ya. Jadi gua coating yang glossy biar sedikit agak kontras aja, atau apa ya? Bukan kontras, apa ya? Timbul lah gitu ya. Jelas gitu. Terus oh ya, kalau misalnya ada yang mau pesan mural, ada yang rumahnya atau kantor, tempat usaha, kamar, apapun lah gitu, barangkali mau dihias rumahnya, mau digambar-gambar, lu bisa hubungin gua di IG gua Rich Tenda, RICH-TNDA, A-nya double 2. Oke, jadi gitu aja. Sampai ketemu lagi kalau misalnya nanti gua bikin lagi, dan kebetulan di dokumentasi. Oke, thank you banyak udah nonton. Bye.